Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Quran Surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, dijanjikan oleh Allah kekuasaan sebagaimana kekuasaan yang telah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini artinya apa? Bapak Ibu yang berbahagia, jikalau ibadah kita ini terjaga, pasti Allah akan memberikan kekuasaan. Jikalau ibadah ini terjaga, pasti Allah akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Jikalau ibadah ini terjaga, maka Allah akan menghilangkan kecemasan dan akan menggantinya dengan rasa aman dalam diri kita ini. Kalau kita melihat semuanya, maka ada orang yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita ini bisa mengukur kekuatan yang ada dalam diri orang yang beriman? Maka jawabnya adalah, pergilah ke masjid di waktu jamaah salat subuh. Engkau lihat di sana, ada orangnya apakah tidak masjid itu? Kalau masjid itu masih penuh dengan orang-orang yang mau salat berjamaah, artinya Islam ini masih kuat. Tapi kalau suatu waktu pergi ke masjid ternyata enggak ada siapa-siapa, masjid itu sepi, isinya hanya imam sama muadzin ditemani sama sajadah, ini makanya jadilah Islam itu lemah. Artinya umat Islam ini banyak yang masih tidur di rumah, enggak melakukan sholat. Jadi yang bangun cuma ayam karena berkokok, ya kan? Makanya ada istilah ayam berkokok di pagi hari. Ternyata yang punya ayam masih pada tidur. Ini menunjukkan Islam itu lemah. Oleh karena itu kita ini menyatakan bahwa sesungguhnya kekuatan umat Islam itu adalah ada pada ibadahnya. Ibadah yang kuat, sholat yang terjaga menjadikan agama itu terjaga. Puasa yang terjaga menjadikan umat Islam ini disiplin. Zakat yang terjaga menjadikan umat Islam itu sejahtera. Begitulah yang terjadi ternyata dalam kehidupan kita. Andai ibadah itu terjaga, pastilah Allah akan menurunkan berkah buat kita semua. Dan tidak hanya umat Islam seluruhnya, bahkan dalam keluargamu pun Allah akan memberikan berkah. Jadi kadang kalau kita melihat sebuah keluarga itu kuat atau tak kuat, orang biasanya terkadang melihat dari fisiknya. Rumah besar, bagus. Mobil mewah, bagus. Tabungan banyak di bank, bagus. Tapi ternyata bukan itu dalam kekuatan keluarga itu. Kekuatan keluarga itu ternyata ketika seorang suami berdiri jadi imam, istri sama anaknya jadi makmum, maka itulah sesungguhnya ibadah yang menjadikan kuat dalam sebuah keluarga itu. Makanya ini seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 55, wallahu alam bissawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ucapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Bapak Ibu diberi sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Namun nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman.
Sejak kita lahir kita membawa iman. Sejak kita hidup dalam setiap hari bekerja kita selalu bawa iman. Aktivitas sehari-hari iman. Bahkan seorang ketika melepas ajalnya pun dengan iman. Kemudian salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karunia yang terbesar, anugerah yang tertinggi dalam hidup ini adalah laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah ini telah memberikan anugerah yang terbesar kepada orang yang beriman. Apa anugerahnya? Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus Rasul buat kita. Min anfusihim, ternyata dari golongan manusia. Ternyata Allah menginginkan Rasul dari golongan manusia supaya ini kita mudah untuk mengikutinya. Coba andai Rasul itu dari malaikat atau dari jin, maka susahlah kita itu bisa mengikutinya. Lalu Rasul diberikan tugas. Apa tugas Rasul di situ? Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tugasnya adalah yatslu 'alaihim ayatina. Allah itu memberikan wahyu kepadanya supaya disampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Ini tugasnya. Rasul menerima wahyu, disampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada kita semua, dan akhirnya sampailah kepada generasi-generasi kita. Kalau kita ini melihat Rasul itu memberikan wahyu, menyampaikan kepada para sahabat. Dulu itu kalau Rasul dapat wahyu itu langsung disampaikan. Jadi ketika Allah itu menurunkan surat Al-Ikhlas, itu suratnya pendek, disampaikan kepada sahabat langsung pada hafal semua. Suratnya cuma pendek. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Jangan kau gantungkan kepada siapapun, karena Allah telah membuka diri untuk kalian ini bergantung kepadanya. Susah hari ini, bersedih aku Ustaz, bergantunglah kau kepada Allah. Aku banyak masalah Ustaz, aku di kantor, di pekerjaanku dibenci teman-temanku, padahal aku tak tahu apa salahnya. Bergantunglah kepada Allah. Tak usah kau bergantung kepada manusia, kau akan kecewa. Tapi ketika Allah itu membuka diri untuk kau bergantung kepadanya, persoalan apapun maka jadi kecil. Seluruh apapun masalahnya akan ada solusinya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuka diri. Allahus Samad. Ini menunjukkan Allah punya rasa kasih sayang kepada kita. Lam yalid wa lam yulad. Dia tak melahirkan, tak pula dilahirkan. Andai Allah ini melahirkan, maka akan sayang kepada anaknya saja, tak mungkin sayang kepada kita. Demikian pula andai Allah itu seorang anak punya bapak, maka dia lebih mengutamakan ayahnya daripada dia mengutamakan kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada seorang pun yang setara dengannya. Begitulah, surat ini pendek. Akhirnya sahabat ini langsung pada hafal surat itu. Kemudian yang jadi menarik adalah seorang sahabat Ansor. Boleh dikatakan dia tokoh agama lah di daerah Kuba. Ada sebuah masjid yang dulu Rasulullah pernah sholat Jum'ah pertama kali, itu Masjid Kuba ketika hijrah. Maka Kuba itu dia seorang imam di sana. Tertarik dengan surat Al-Ikhlas dengan maknanya yang begitu mendalam. Ternyata yang mendalam itu ada di kalimat Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Akhirnya setiap kali dia menjadi imam, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, rakaat berikutnya qul huwallah terus. Begitu salat berikutnya qul huwallah lagi. Jadi sahabat ini heran, kenapa ini kok sejak diturunkan ayat Al-Ikhlas ini, imam ini selalu kulhu aja, kok enggak yang lain-lain gitu. Nih, akhirnya sampailah ke telinga Rasulullah. Bertanyalah dia kemudian,
Rasul, cobalah kemari kita tanya alasannya kenapa. Apakah kayak nggak ada surat yang lain? Al-Quran itu kan banyak suratnya, ada 114. Kenapa kulhu aja yang dia baca? Dipanggillah dia sahabat itu. Sahabat namanya di dalam hadis disebutkan cuma Sohibul Ansor. Wahai sahabat, kenapa engkau hanya selalu suka suratul Ikhlas? Bukankah di dalam Al-Quran itu banyak surat-surat yang lain? Dia pun menjawab, Rasul, di dalam surat Al-Ikhlas itu ada yang menarik di hati saya. Yang paling menarik adalah Allah membuka diri, sehingga Allah itu mengatakan Allahus Somad. Coba seorang Tuhan yang sehebat itu, se'adzam itu, Tuhan yang segala maha Tuhan, ternyata dia membuka diri untuk para hambanya. Ini kan hal yang menarik, melebihi sifat Ar-Rahman, melebihi sifat Ar-Rahim, begitu dalam hadis. Lalu kemudian akhirnya Rasulullah menjawab, baiklah engkau akan masuk surga, la tadkhulukal jannata bihadhis surah, engkau akan masuk surga dengan suratul Ikhlas ini, karena itulah engkau bisa masuk surga. Jadi kalau kita ini melihat, ternyata Rasul ketika mendapatkan wahyu dari Allah selalu langsung diberikan kepada sahabat, disampaikan kepada mereka. Nah, ini tugas Rasulullah. Makanya di dalam ayat tadi disebutkan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina. Oleh karena itu mari kita ucapkan salawat lagi untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membicarakan Amir Cordoba yang ke-8. Ini Amir yang terakhir, karena nanti di pertengahan dia menjabat menjadi Amir Cordoba, dia berubah menjadi kekhalifahan. Jadi kalau Cordoba itu kota, maka wilayahnya namanya Andalusia. Kalau Cordoba ibaratnya Jakarta, maka Andalusia adalah Indonesia. Nah, gitu. Supaya tidak tertukar. Karena sejarah itu jelas. Jadi Cordoba ini kota seperti Jakarta. Nah, Indonesia itu Andalusia. Nah, nanti ketika kekhalifahan maka menjadi kekhalifahan Andalusia. Gitu. Nah, Amir yang ke-8 ini namanya adalah Abdurrahman bin Muhammad. Dia terkenal dalam sejarah disebut dengan Abdurrahman ketiga. Ada Abdurrahman pertama namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, itu pertama kali yang membuat Cordoba. Lalu kemudian ada Abdurrahman yang keempat, Amir keempat, namanya Abdurrahman Al-Ausat. Nah, yang ketiga ini adalah Abdurrahman bin Muhammad. Dia ini sesungguhnya adalah cucu dari Amir sebelumnya, yaitu Abdullah bin Muhammad. Jadi karena bapaknya itu terlibat dalam pemberontakan, mau kudeta sama ayahnya sendiri, akhirnya cucunya yang diangkat jadi khalifah. Maaf, jadi Amir. Karena dia ini diangkat jadi Amir usianya masih muda, usianya 21 tahun. Maka akhirnya dia ini menjabat menjadi penguasa sangat lama, selama 49 tahun. Lama, Pak. Dia menjadi Amir di Cordoba dari mulai 912 sampai 929. Pada tahun 929 berubah menjadi khalifah sampai pada tahun 961. Nah, jadi inilah yang membuat Cordoba ini menjadi naik menjadi kekhalifahan. Jadi dia melepaskan diri dari Abbasiyah menjadi kekhalifahan. Ya, karena perguruan tinggi itu, kalau perguruan tinggi itu pertama sekolah tinggi, naik jadi institut, naik lagi jadi universitas gitu. Jadi karena akreditasi institusi naik gitu. Seperti itulah.
Lalu ia menjadi amir itu, menggantikan kakeknya. Jadi usianya jadi panjang dia ini. Nah, kelebihan yang ada dalam Abdurrahman III, saya mengatakan Abdurrahman saja ya, Amir Abdurrahman, dia adalah seorang yang cerdas. Jadi seorang yang cerdas. Jadi kalau kita ini membangun sebuah negara, itu memang harus kecerdasan yang diutamakan. Jadi kalau kita melihat seorang pemimpin, kata pemimpin pasti nampak gagah. Siapa pemimpinnya? Pasti nampak seorang yang gagah. Tubuhnya gede, keker, gagah, kalau ngomong ngelantang begitu. Namun pada sesungguhnya hakikatnya seorang pemimpin itu yang dicari adalah kecerdasan yang ada dalam dirinya itu. Mari kita lihat Rasulullah. Dalam sejarah Rasulullah itu ketika mendapatkan berita dari telik sandi, mata-mata yang dipasang di Mekah itu datang ke Madinah. Kasih berita Rasul, sebentar lagi akan datang pasukan dari Mekah, pasukannya Abu Sufyan. Itu sebanyak 10.000 Rasul, mau menghabiskan, menumpas kita semua. Ini ceritanya begitu. Rasul pun kaget, karena kaum muslimin jumlahnya cuma 3.000. Maka akhirnya berdiskulah Rasul itu dengan sahabat. Jadi Rasul ini suka berdiskusi. Jadi orang cerdas itu selalu mendengarkan omongan orang lain, enggak keminter justru orang cerdas itu. Jadi Rasul pun seperti itu. Sahabat didengarkan semua pendapatnya. Yang keluar adalah pendapat dari Salman Al-Farisi. Itu bukan orang Arab, dia orang Persia. Tuh. Salman dia berpendapat Rasul, jumlah kita sedikit. Andai kita ini tidak bertahan, maka sesungguhnya seluruh Madinah ini akan hancur lebur. Kalau dulu kita ini perang di Badar, kita perang di gurun. Kalau kita dulu perang Uhud, kita perang di gunung. Sekarang dia datang ke rumah kita, ke kampung kita, apa enggak bakal hancur semuanya? Ada yang usianya tua, perempuan, ada yang anak kecil. Dengarkan sama sahabat yang lain. Rasul pun khidmat mendengarkannya. Ini ada di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham juz 1. Dulu pernah saya sampaikan di awal-awal itu. Lalu akhirnya pendapat itu didengar oleh Rasul, dipikir ternyata cerdas ini, ternyata bagus, harus diterima ini. Akhirnya Rasul memutuskan setelah menimbang dan sebagainya, buatlah parit. Parit yang dia ini bisa melindungi kota Madinah. Rasul pun juga ikut menggali parit. Ini peristiwanya dalam perang Khandaq. Akhirnya dibuatlah parit itu. Dan benar juga, ketika datang pasukan dari Mekah yang jumlahnya 10.000 itu, siap melahap yang cuma 3.000 tentunya. Ternyata mereka kesulitan untuk bisa menerobos parit itu. Gak kuat lama bertahan sampai datanglah azab dari Allah. Disitulah kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Jadi ini yang dipakai ternyata kecerdasan. Oleh karena itu kalau kita melihat, oh seorang pemimpin yang cerdas, ternyata dia mampu memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Lebih-lebih ayat Allah. Tidak semuanya orang yang bisa menangkap dan memahami pesan Allah. Nah, ini yang berat. Makanya harus banyak mengaji. Mengaji, pilih orang yang benar-benar mengerti. Karena kalau salah kita ini, maka tentu akan sesat dan menyesatkan. Makanya cari yang tak punya kepentingan, cari yang ilmunya masih putih, cari mereka yang punya dedikasi, punya integritas, punya loyalitas, agamanya pun tidak lagi diragukan. Itu penting. Karena sesungguhnya ketika ayat-ayat Al-Quran itu yang turun, bahkan nama surat itu Rasulullah banyak membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan itu harus orang-orang yang pintar, yang betul-betul mengerti yang dikehendaki Allah itu seperti apa. Yang dikhawatirkan kan orang punya kepentingan.
Kalau sudah punya kepentingan lalu egonya tinggi, ya sudahlah. Agama ini macam permainan saja, jadi topeng. Jadi ini jadi masalah buat umat Islam semuanya. Lebih-lebih bapak ibu ini yang punya putra-putra yang kayak remaja, itu biasanya ikut kajian-kajian. Maka terkadang kita harus mengerti arahnya juga kemana. Kita harus juga menasihati mereka, nak, kamu harus bisa memilih dan memilah mana yang bisa diambil dan mana yang bisa dibuang, atau hanya sebatas didengarkan dan tak diikuti, dan mana yang harus dipegang kuat-kuat. Ini juga harus disampaikan kepada anak-anak kita itu. Seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu, wa ma ya'lamuhum illal alimun. Lihat itu. Itu ketika Allah itu memberikan sebuah perumpamaan, mesti belakangnya ada kata itu. Wa ma ya'lamuhum illal alimun. Dan tak ada yang bisa memahaminya illal alimun, kecuali orang yang pintar, mengerti, orang yang cerdas. Coba lihat itu surat Al-Ankabut ayat 43. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Ketika ayat itu diturunkan, wah resek orang-orang kafir itu. Mana ada Tuhan ngasih surat namanya Al-Ankabut laba-laba, ya kan? Kayak enggak ada nama lain saja. Mana ada Allah itu ngasih surat ayat intinya cerita keledai. Enggak mungkinlah Tuhanmu itu apa. Jadi orang-orang kafir itu resek waktu itu. Padahal sesungguhnya memang ketika Allah itu menurunkan ayat, menurunkan surat yang di dalamnya ada perumpamaan binatang-binatang saja, sesungguhnya itu ada makna yang dalam. Dalam surat Al-Ankabut itu, bahwa sungguhnya manusia janganlah hidup seperti sarang laba-laba. Ternyata sarang laba-laba itu suatu yang mudah sobek, suatu yang mudah dibuang, suatu yang mudah hilang, mudah rusak, dan sangat tipis. Ini, maka ini kehidupan di dunia seperti sarang laba-laba. Itu maksudnya, maunya begitu kalau orang cerdas itu. Jangan engkau terlalu memikirkan dunia. Duniamu itu hanya 60-70 tahun. Kalau engkau mulai start memahami dunia mulai usia 20 tahun, maka sungguhnya hidup itu hanya 30-40 tahun. Itu udah selesai, finish kita. Kita ini merasakan hidup paling 30-40 tahun pada sesungguhnya itu. Yang ke bawah itu hanya usia anak-anak, yang ke bawah hanya usia remaja yang biasanya cuma main-main. Tapi ketika kita sudah dewasa cuma bisa merasakan 30 maksimal 40 tahun, itu sudah rasanya tubuh nggak enak. Kalau bisa ini roh meninggalkan raga, aku tinggalkanlah raga itu. Dulu muda memang enak, main kemana-mana tak ada yang mengganggu, tenaga utuh. Tapi ketika sudah tua ternyata berubah. Likai la ya'lama. Kenapa? Li'ardalil umri likai la ya'lama bada'il min syai'a. Ternyata usia itu ketika kepala itu sudah mulai tumbuh ra'su syaiba, maka tak nampak lagi kepala itu, putih dia kayak bola biliar, putih, tinggal disodok aja nampaknya. Ini kalau kita ini melihat kehidupan manusia sangatlah rendah, cepat sekali. Ini makanya seperti sarang laba-laba di surat Al-Ankabut. Maka kalau engkau menghadapi dunia, kalau dunia itu seperti hanya sarang laba-laba yang sementara mudah rusak, maka tak usah terlalu berlebihan engkau memikirkan dunia. Ini kalau orang itu cerdas. Tapi kalau nggak cerdas kan nggak begitu. Pasti dia bilang, oh mas, ini ayatnya maunya engkau kalau membuat rumah supaya rumahmu kuat, jangan engkau mencari arsitek laba-laba. Mesti begitu namanya juga orang nggak cerdas, ya kan? Pasti akan begitu. Tapi kita ini kalau orang cerdas, pastilah akan memaknai apa yang telah diberikan, disampaikan oleh Allah itu dengan pemaknaan yang benar. Nah ini kalau kita lihat seperti itu, maka seorang pemimpin itu harus seorang pemimpin yang cerdas.
Saya berdoa semoga pemimpin bangsa kita ini adalah pemimpin-pemimpin yang cerdas. Amin, Allahumma amin. Ya, cerdas itu tidak hanya dia tahu caranya pergi ke luar negeri saja, tapi ya tahulah dia caranya bagaimana dia pergi untuk menghampiri hati rakyat ini. Maunya seperti itu. Nah, ibu yang berbahagia, lalu kecerdasan apakah yang dimiliki oleh Abdurrahman III ini? Jadi ketika Abdurrahman III diangkat menjadi amir, kecerdasan yang paling utama dia miliki, dia ini pandai berdiplomasi, Pak. Ini pandai berdiplomasi. Lebih-lebih ketika dia menjadi amir, ini keadaan masih banyak mereka pemberontak-pemberontak yang dari berasal sebelah utara kota Cordoba. Ada Kastel, ada Leon, ada Navarra. Itu kerajaan-kerajaan Kristen kecil yang mereka ini masih suka mengganggu dan suka memberontak. Hebatnya dia ini menggunakan strategi diplomasi militer. Jadi dia ini langsung mengerahkan kekuatan, diperangi mereka, didatangi, diperangi dengan seluruh kekuatan sehingga nampak hebat. Lalu menang. Ketika dia sudah menang, dia datang lagi ngajak berdamai. Ini lihat nih, Pak. Ini dalam kitab namanya Al-Muqtabis, karyanya Ibnu Hayyan. Nih lihat. Jadi pertama kali kalau orang biar nampak hebat di mata musuh itu, ditumpas dulu. Setelah ditumpas dulu, baru datang kembali untuk melakukan perdamaian. Biang, loh, kemarin dia menang kok datang untuk damai. Itu semakin takut ternyata musuh. Ini strategi. Jadi terkadang ini dilakukan oleh orang-orang kita. Contoh nih misalnya nih, oh, Masjid Lamongan Indah mau mengundang wali kota dalam acara penyembelihan hewan kurban misalnya nih, lalu membuat spanduk besar, selamat datang wali kota di Masjid Lamongan Indah. Ini kan geger, Pak, ya kan? Padahal yang datang paling wakilnya camat, camat wakilnya lagi yang datang, ya kan? Belum tentu wali kota datang, yang datang paling wakilnya camat. Namun ternyata dengan cara semacam itu seakan-akan mencari jati diri. Oh, Masjid Lamongan Indah ini mau setara sekelas dengan Masjid Baitur Rahman. Nah, ini bahasanya seperti itu. Ini kiranya yang diambil langkah oleh Abdurrahman III tadi itu untuk mencapai menjadi kekhalifahan itu. Jadi dia mencari jati dirinya biar menjadi tinggi seperti yang lain. Nah, ini bisa dipakai nih ilmu kayak begini nih. Makanya dulu ahli sejarah itu mengatakan at-tarikhu ya'idu nafsuhu. Sejarah itu sesungguhnya dia ini akan kembali terulang-ulang. Jadi artinya kejadian di masa lalu boleh terulang di hari ini, sekarang ini, atau bahkan akan terulang di masa yang akan datang. Itu sejarah. Oleh karena itu dari sejarah kita ini belajar, dari tarikh, dari sirah nabawiyah ini kita belajar supaya apa? Kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak akan terulang di hari ini atau di hari yang akan datang. Itu kehebatannya belajar sirah nabawiyah, belajar tarikh, belajar sejarah. Jadi suatu hari itu datanglah utusan dari negara-negara Kristen kecil yang berada di bagian utara, karena sudah diajak berdamai, datang mereka membawa oleh-oleh. Nyampe di kota Cordoba, dia lihat istananya. Oh, istananya ternyata mewah. Jalan-jalan, oh, rapi, bagus, lampunya setiap hari nyala. Kalau yang di sana di negeri sana bagian utara masih pakai obor, kalau di sini sudah pakai lampu minyak. Oh, bagus di Cordoba. Ternyata makanannya, oh, mewah, masjidnya besar-besar, perpustakaannya besar-besar, mewah, megah. Dia masuk di istana Abdurrahman, dipersilahkan duduk. Ternyata dia oleh-olehnya bilang, oh, oleh-oleh kita ternyata kecil sedikit,
ternyata di sini lebih banyak daripada yang kita punya. Ternganga mereka lihat. Lalu kemudian dipersilahkan duduk. Dengan sopannya Abdurrahman III ini menghadapi mereka dengan cara yang halus, dengan banyak senyum, dengan menyampaikan hal-hal yang isinya hanya kedamaian saja. Lalu diperintahkan pelayan untuk menyuguhkan kurma-kurma terlezat dari Andalusia. Ini kurma hasil pertanian kami Tuan, silakan dicicipi, dimakanlah sama utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan Kristen itu. Terus dia bilang, oh ternyata lebih manis dari kurma negeri kita, kata mereka. Dari situlah dijawabnya oleh Abdurrahman, Tuan ini tak semanis dengan persahabatan Tuan dengan kami. Persahabatanmu lebih manis daripada itu semua. Apa enggak damai itu? Begitu ternyata yang dilakukan oleh Abdurrahman III. Jadi kalau kita ini punya masalah, sesungguhnya enggak perlulah pakai bicara-bicara kasar. Kalau perlu petantang-petenteng, bertengkar, enggak perlu. Dengan cara diplomasi, bicara yang manis itu bisa juga menyelesaikan persoalan, seperti yang dilakukan oleh Amir Abdurrahman. Nah ini adalah merupakan tanda kutip catatan penting buat kita ini. Makanya kalau kita ini melihat ada orang kok selalu bertengkar saja, apa enggak ada kalimat yang halus? Sama tetangga ribut, sama kawan kerja ribut, di masjid aja kadang ribut. Itu semestinya apa? Apakah enggak ada contoh-contoh yang baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita dulu? Di organisasi ribut, padahal sungguhnya cuma 34 tahun setelahnya itu kita enggak ada lagi. Kenapa enggak sih kalimat-kalimat manis saja? Kalau enggak bisa ngomong, diemlah. Kalau bisa yang lucu lah, supaya kita ini bisa senyum bersama begitu. Itu sudah diberikan contoh oleh Abdurrahman III. Dia adalah Amir Cordoba terakhir yang ke-8 itu. Itu contoh. Lalu tidak hanya itu, dia juga berdiplomasi dengan negara-negara sekitar. Diplomasi itu penting. Jadi dari Eropa Barat dia diplomasi ngirimkan utusan buat silaturahim. Namanya dia seorang Amir, nggak mungkin datang sendiri. Dia ngirim utusan untuk silaturahim. Kemudian lagi kepada Fatimiyah yang di Mesir, itu udah gede Fatimiyah di Mesir itu. Kemudian kerajaan yang sudah ada waktu itu Jerman Otto sudah ada. Prancis belum, Jerman dah duluan. Tuh. Jadi kalau kita ini bicara Cordoba, aslinya kita ini sudah mengkorek-korek perkembangan yang ada di Eropa, orang-orang pada masa lalu itu. Makanya kalau kita ini melihat cara dia berdiplomasi sangatlah halus. Dia datang bertamu. Setelah dia datang bertamu, anggaplah dia duta, anggaplah dia diplomat. Bahasa sekarang duta besar lah. Jadi kalau sekarang, dari dulu sudah ada duta besar, cuma istilahnya beda. Kalau sekarang kan kedutaan besar Indonesia. Di mana? Di Mesir. Letaknya di mana? Di Kairo. Kedutaan besar Saudi Arabia, gitu. Nah, dulu itu ternyata sudah ada seperti itu. Dia mengurusi masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan keamanan. Mereka pun juga ikut mengikutinya itu. Nah, itulah akhirnya Cordoba ini semakin besar, sehingga pada tahun 929 berubah menjadi kekhalifahan. Ternyata tujuannya hebat. Ternyata Abdurrahman ini, Amir Abdurrahman, bertujuan, kenapa sih kita ini harus mengirim diplomat-diplomat itu ke negara-negara sebelah, supaya mereka tahu bahwa Cordoba telah besar. Cordoba telah setara dengan Fatimiyah yang ada di Mesir, sudah setara dengan Abbasiyah yang ada di Baghdad. Maka sudah mulailah Cordoba ini harus berubah menjadi kekhalifahan. Sudah menjadi negara, akhirnya berubahlah menjadi kekhalifahan Andalusia.
Ini ceritanya begitu, Pak. Jadi akhirnya Abdurrahman ini diberikan gelar Abdurrahman An-Nasir Lidinillah. Ini yang pertama kali menjadi khalifah di Andalusia mulai tahun 929 Masehi sampai 961 Masehi. Lalu orang bertanya, ketika dia sudah berada di dalam puncak kejayaannya menjadi khalifah, lalu apakah yang bisa diperbuat oleh Abdurrahman? Maka pertama kali yang ia buat adalah ingin berjasa untuk agamanya. Ini hebatnya pemimpin-pemimpin dulu, Pak. Jadi bukan kereta api dulu yang diperhatikan. Yang diperhatikan itu agamanya dulu. Karena mau tak mau manusia itu kalau udah usianya sudah 50 tahun ke atas, itu sudah enggak terlalu tertarik sama dunia. Dia inginnya tertarik sama agama. Saya ini mau juga beraktivitas, Pak. Ya, tapi saya aktivitasnya mau yang rada-rada bau agama. Pasti begitu jawabannya kalau sudah rada tua. Tuh. Karena ibarat orang itu sambil menyelam minum air, bahasanya begitulah. Nah, akhirnya yang dilakukan pertama kali adalah dia ini merawat masjid-masjid yang ada di Andalusia. Langsung pertama kali ketika sudah diangkat menjadi khalifah, bukan lagi amir, pertama kali yang diperhatikan adalah masjid-masjid. Karena mayoritas kaum muslimin, maka masjid ini diprioritaskan. Nih, karena mau tak mau setiap hari itu 5 kali seorang datang ke masjid. Nih, Pak, ini terkadang kita lupa di sini nih. Kadang kita ini rajin datang ke kantor, tapi kita malas datang ke masjid. Ini jadi masalah, ya kan? Nah, karena sesungguhnya Allah itu telah membatasi manusia ini supaya dia ini tak terlalu sungguh-sungguh berlebihan terhadap dunia. Dengan cara apa? Diberikan sholat itu 5 waktu. Subuh bangun tidur itu sudah ingat Allah, datang ke masjid. Zuhur itu ingat Allah, mampir dia ke masjid. Asar itu dia ingat Allah, kembali mampir dia ke masjid. Matahari mau tenggelam pun diingatkan sama Allah. Oh, maghrib dia pun datang ke masjid. Malam mau tidur kembali diingatkan sama Allah supaya dia ke masjid. Ini sesungguhnya masjid itu tempat yang sangat penting. Maka Abdurrahman An-Nasir Lidinillah, dia ini memprioritaskan untuk pembangunan masjid. Dibuatlah masjid raya, masjid agung besar yang di Andalusia itu besar. Dibuat apa masjid itu? Sebagai tempat peradaban. Masjid itu sebagai tempat untuk menimba ilmu, majelis ta'lim, sebagai tempat untuk bersosial antar sama muslim. Itu yang dibuatnya. Maka kalau kita melihat, dia mengatakan, kalau engkau berbicara ketakmiran, kata Abdurrahman, maka ada 2 hal yang kau pikirkan. Lihat itu dalam kitab Al-Muktabis. Yang pertama adalah amaratul hissiyah, yang kedua amaratul ma'nawiyah. Kalau melihat masjid, kata Abdurrahman, ini teorinya, ada 2 yang kau perhatikan. Yang pertama, kau menjadi takmir mengurusi dalam fisiknya. Ini jadi fisiknya masjid berarti ada masjid rusak, dibangun, diperbaiki. Kalau memang ada pemukiman yang belum ada masjidnya, dibangun yang baru. Kalau memang ada yang kotor, harus ada kebersihannya. Ada yang rusak-rusak, segera diperbaiki. Ini namanya amaratul hissiyah. Ini yang diajarkan oleh Abdurrahman An-Nasir Lidinillah. Lalu yang kedua, kalau engkau ini ingin memperhatikan masjid, katanya, kata Abdurrahman, maka yang kedua adalah amaratul ma'nawiyah. Masjid itu kalau bangunannya tinggi tapi nggak ada yang sholat, itu kan kayak kulkas 2 pintu, tapi isinya cuma lele seekor, ya kan? Jadi kulkasnya 2 pintu, tapi dalamnya cuma telur 2 butir, ya kan? Nggak ada isinya. Tapi yang diinginkan ini adalah amaratul ma'nawiyah, itu yang jamaah penuh,
Tetangga-tetangga disenggol, ayo ke masjid lah. Pak, saya jamaah di rumah kalau ini. Ya, yang tidak di rumah, berangkatlah kita ke masjid. Seperti itu. Istri saya katanya mau jamaah, di sana disediakan tempat, sudah ada sekatnya. Dulu katanya Rasul istrinya selalu di rumah. Iyalah, karena Rasul itu kan rumahnya di dalam masjid. Coba lihat Rasul itu ikhlas wafat meninggal dunia itu karena umat Islam ini sudah bisa sholat berjamaah. Coba andai itu belum bisa berjamaah, Rasul nggak mau dicabut nyawanya sama malaikatul maut, nggak kan mau. Sesungguhnya Rasul itu mengintip. Coba kamu lihat, dulu pernah saya sampaikan, ketika Abu Bakar itu menjadi imam, Rasul itu sakit, Rasul itu mengintip dari bilik. Jangan dikira enggak, Rasul itu mengintip. Sudah benarkah Abu Bakar ini menjadi imam? Sudah benarkah makmumnya itu mengikuti imam? Ataukah hanya imamnya saja yang lurus tapi makmumnya enggak mau lurus? Nah ini. Jadi ketika Rasul itu mengintip dari bilik, dari kamarnya itu, Rasul itu senyum aslinya. Senyum, bahkan sedikit tertawa. Lihat hadisnya itu, rada tertawa gitu, dia senang. Lalu dia siap, aku sudah siap dijemput. Kenapa? Umatku sudah bisa sholat. Ternyata ukuran pertama kali adalah sholat itu. Lihat itu di hadisnya itu kan ada asbabul wurud. Kalau dalam Quran, ayat Quran namanya asbabun nuzul, sebab turunnya. Kalau di dalam hadis nama asbabul wurud, sebab turunnya hadis itu. Jadi memang hadis itu keluar dari Rasul, tapi sumbernya dari Allah juga gitu. Jadi pertama kali itu diintip, bukan lalu biasa-biasa saja dibiarkan, tidak. Rasul itu berani melepaskan kaum muslimin, dia berani kembali kepada Allah. Kenapa? Karena sudah melihat kaum muslimin ini bisa sholat berjamaah. Jadi ukurannya sholat, Pak. Itu, Pak. Ukurannya Rasulullah aja sholat. Kalau udah ku ajari kaumku, umatku udah bisa sholat bagus, aku sudah siap meninggalkan dunia ini. Tugasku sudah selesai, ya Allah. Dulu aku tugas supaya Islam diakui, aku harus mengangkat pedang perang, padahal roh nyawaku itu yang kutaruhkan dan sebagainya. Sekarang udah selesai, aku udah lelah, ingin kembali kepadamu. Tuh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu Abdurrahman An-Nasir lidinillah. Maka Abdurrahman ini mengatakan, kalau engkau ini masjidmu mau bagus, maka yang kedua adalah dari sisi ma'nawi, amaratul ma'nawiyah, yaitu bahwa di masjid itu harus banyak yang jamaah, harus ada yang baca Quran di masjid, ada yang harus majelis taklim di masjid, ada yang harus belajar apalah Al-Quran, tafsir lah, bahasa Arab lah dan sebagainya di masjid. Kenapa? Rupanya itulah amaratul ma'nawiyah. Ternyata dulu itu seorang amir, seorang khalifah, ternyata dia pun menguasai agama, menguasai dakwah Islam. Mudah-mudahan seluruhnya itu menjadi amal beliau Abdurrahman An-Nasir lidinillah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini dulu mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah jumpa kembali kita pekan yang akan datang. Akhirul kalam, ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah